kita akan ke informasi berikutnya, di mana akses jalan penghubung antar desa di Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten terputus akibat aliran sungai Cilember yang meluap. Kendaraan yang memaksa untuk melintas dibantu warga dengan menaikkan kendaraannya ke perahu yang terbuat dari pohon pisang. Beginilah suasana saat warga yang hendak melakukan penyeberangan dengan menaikkan kendaraannya ke perahu yang terbuat dari pohon pisang maupun sampan. Hal tersebut dikarenakan akses jalan yang menghubungkan antar desa di Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang terputus banjir akibat luapan sungai Cilember dikarenakan hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi. Sering tiap hujan mah banjir. Oh, akses ini terputus ya Pak ya? Ya terputus, cuma jalan satu-satunya doang ini. Anggota BPBD Pandeglang Mener mengatakan sungai Cilember meluap dan menyebabkan akses menghubungkan 5 desa terputus. Banjir ini disebabkan oleh luapan air Cilember yang dikarenakan kurangnya hujan benar-benar lebat. Ya kita di sini untuk memantau, untuk mengevakuasi warga. BPBD Pandeglang mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada, mengingat malam ini curah hujan yang masih tinggi. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Ainus melaporkan. Polisi Pelabuhan Tanjung Priok menyita 58 kg ganja kering dan 392 pil ekstasi dari tempat penyimpanan ganja di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Sementara di Malang, Jawa Timur, polisi menggerebek gudang penyimpanan ganja dan mengamankan 166 kilo ganja kering siap edar. Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menggerebek sebuah kamar indekos di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan yang dijadikan tempat penyimpanan puluhan kilogram ganja. Dari penggerebekan, petugas menyita 58 kg ganja kering dan 392 pil ekstasi. Menurut keterangan 4 tersangka, narkotika ini dikirim dari Aceh melalui jasa ekspedisi. Rencananya narkoba ini akan diedarkan pada perayaan malam pergantian tahun. Untuk keterangan tersangka melalui ekspedisi, dan ini pun kami sudah bekerjasama dengan ekspedisi untuk memonitor apabila ada barang-barang lain yang akan melewati biasanya ini barang-barang seperti ini begitu nyampe dia akan habis. Untung saja pada saat itu tim berhasil menangkap pada saat barang ini masih disimpan oleh para tersangka. Saat ini polisi memburu bandar besar berinisial DY, BN, dan MI. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainus melaporkan. Aparat Satres Narkoba Polresta Malang Kota menggerebek gudang penyimpanan ganja siap edar di rumah kosong di kawasan Karangploso. Penyergapan gudang ganja ini hasil pengembangan penangkapan 3 orang sebelumnya yang akan mengirimkan 3 kg ganja melalui agen ekspedisi. Dari penggerebekan ini, total barang bukti ganja yang disita sebanyak 166 kg. Pengakuan dari DIKA, ganja seberat 166,58 kg dikirim dari Medan menggunakan truk sebanyak 3 kg telah dikirim kepada tersangka JR dan AD. Kemudian sisanya berhasil disita petugas dari RID SUK. Hasil pemeriksaan polisi, ratusan kilogram ganja dikirim dari Medan dengan disamarkan dalam kardus pakaian dan perlengkapan rumah tangga. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, Ainus melaporkan. Pemirsa, korban dugaan pelecehan seksual oleh pria disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat diduga bertambah menjadi 13 orang. Menteri Sosial pun berencana menemui korban untuk memastikan kondisinya. Korban dugaan pelecehan seksual oleh IWAS alias Agus Buntung, seorang pria disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dilaporkan bertambah menjadi 13 orang. Hal ini disampaikan oleh Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Nusa Tenggara Barat. KDD NTB juga menyebut kasus dugaan pelecehan seksual oleh tersangka disabilitas sangat bisa terjadi. Meski demikian, KDD NTB tetap memastikan akan melindungi hak-hak penyandang disabilitas tersebut. Memang mampu,
Karena undang-undang TPKS sendiri itu juga cukup panjang. Berbeda dengan 285 yang jelas itu menyatakan bahwa itu ada kekerasan dan ancaman kekerasan, tapi di pasal 6C itu cukup luas, termasuk korban, termasuk pelaku dalam hal ini, meskipun dia disabilitas, dia memiliki kemampuan, memiliki kualifikasi untuk melakukan tindak pidana itu. Pendamping korban juga mengidentifikasi jumlah korban yang sama, yaitu 13 orang. 3 orang korban terakhir telah memberikan keterangan kepada polisi. Ya, jadi per hari ini kami sudah mengidentifikasi sejumlah 13 korban, tapi memang dari 13 korban ini beberapa memberikan keterangan ke kepolisian. Jadi sebelumnya ada pelapor dengan 2 orang korban yang bersedia menjadi saksi, tapi per hari ini ada 3 lainnya yang kemudian memberikan keterangan ke kepolisian, seperti itu. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pun angkat bicara terkait kasus ini. Ia menyerahkan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada kepolisian dan berencana mengagendakan pertemuan dengan para korban. Oh iya, kita serahkan ke polisi ya, jadi kita mesti bersabar. Kita juga tidak boleh ambil kesimpulan sendiri-sendiri, kita ikuti proses hukum. Saya percaya polisi akan bekerja secara profesional. Belum saya cek, tapi kita akan coba. Tetapi sekali lagi supaya tidak ada spekulasi, kita serahkan saja ke proses hukum. Kita percayakan kepada polisi, ya. Nah nanti insya Allah dalam waktu dekat Pak Dirjen dengan Komisi Disabilitas Nasional akan berkunjung sana untuk bertemu dengan korban. KDD NTB menyatakan tentang waktu kejadian dugaan pelecehan seksual dimulai sejak tahun 2022 hingga 2024. Meski sejauh ini korban diduga berjumlah 13 orang, polisi menetapkan Agus sebagai tersangka atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap salah satu korban, MA, di sebuah homestay di Mataram. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, audisi Miss Indonesia 2025 dihelat di sejumlah kota besar di Indonesia. Rangkaian ajang kecantikan bergengsi ini hadir di kota Bandung, Jawa Barat selama 2 hari, serta diikuti oleh puluhan wanita berparas cantik dan bertalenta. Audisi Miss Indonesia 2025 digelar selama 2 hari di kota Bandung, Jawa Barat. Pada gelaran hari pertama audisi ajang kecantikan bergengsi ini, para peserta yang rata-rata berasal dari Kota Kembang nampak antusias menjalani sejumlah tes. Rangkaian tahapan seleksi dijalankan mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, wawancara, hingga sesi foto dan video yang digelar di Hotel El Royal Bandung. Motivasi saya mengikuti Miss Indonesia adalah karena saya ingin melihat makna sesungguhnya menjadi seorang perempuan. Saya ingin menjadi seorang perempuan yang tidak hanya memajukan diri saya sendiri, tetapi juga memajukan perempuan-perempuan lainnya. Selain mereka itu memiliki berbagai motivasi dari komunitas-komunitas yang sudah mereka lakukan, kemudian juga mereka punya visi misi yang bagus sekali, yang tentunya itu sangat potensial apabila dikembangkan di Yayasan Miss Indonesia. Sementara pada hari kedua pelaksanaannya, para peserta audisi Miss Indonesia 2025 banyak berasal dari perwakilan sejumlah kampus atau perguruan tinggi hingga karyawan swasta. Aku harap dengan mengikuti audisi ini, aku ingin bisa motivasi orang-orang yang lain, dan semoga ajang Miss Indonesia ini bisa menjadikan platform untuk aku, jembatan untuk aku untuk menginspirasi yang lain. Oke, untuk penjuriannya mungkin dari mereka prosesnya cukup panjang ya sebetulnya. Jadi ada proses registrasi, kemudian ada beberapa tes yang harus dijalani mereka, dari tes tertulis, kemudian ada interview, wawancara, dan mungkin nanti ada beberapa tahapan selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh masing-masing finalis. Ajang pencarian bakat bergengsi Miss Indonesia 2025 tidak hanya mencari wanita berparas cantik dan menarik, namun juga yang memiliki integritas, berjiwa sosial, serta dapat menginspirasi para kaum wanita Indonesia lainnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan.